Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang pendidikan yang tak pernah mengenal lelah dan tetap terus semangat. Kembali lagi pada perkuliahan kita hari ini, yaitu perkuliahan media pembelajaran. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang keempat, di mana pada pertemuan ini pembahasan kita adalah media pembelajaran berupa alat peraga secara langsung. Indikator capaian pembelajaran pada perkuliahan hari ini yaitu diharapkan setelah perkuliahan hari ini berakhir, kalian mampu merancang pembuatan media pembelajaran berupa alat peraga secara langsung. Selain itu, diharapkan juga kalian bisa mempraktekkan hasil media pembelajaran berupa alat peraga langsung yang sudah kalian buat nanti. Sebelum ke prosesi pembuatan media pembelajaran berupa alat peraga, berikut ini Ibu sajikan contoh-contoh media pembelajaran matematika berupa alat peraga langsung. Pertama, yaitu di sini ada matpoli. Matpoli ini adalah media yang mengadopsi dari media monopoli. Kenapa dinamakan matpoli? Karena media ini nantinya berisi soal-soal tentang materi matematika. Media ini digunakan untuk mengajarkan semua mata pelajaran dan semua materi pelajaran. Jadi topiknya terserah. Kalian bisa gunakan bilangan bulat, bentuk aljabar, itu juga bisa. Karena kenapa? Karena yang berbeda di matpoli ini hanya pertanyaan yang berada di balik kartu kesempatan dan kartu dana umum. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, manfaat penggunaan media ini adalah agar siswa dapat lebih termotivasi, tertantang untuk belajar dan bisa berkolaborasi dengan temannya. Karena di media matpoli ini sama seperti media monopoli tidak mungkin dimainkan secara individu. Artinya di sini dimainkan oleh beberapa kelompok orang. Ya, sehingga akan terbentuk kolaborasi antara siswa yang satu dengan yang lain. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua yaitu Dakota, FPB, dan KPK. Mungkin kalian sudah nggak asing lagi ya, di internet juga sering kita lihat. Media pembelajaran ini digunakan oleh guru atau pendidik untuk mengajarkan materi FPB dan KPK, khususnya pada sekolah dasar ya. Manfaatnya, dengan menggunakan media pembelajaran ini, maka siswa bisa lebih mudah mencari nilai FPB dan KPK-nya. Jadi untuk siswa sekolah dasar kan memang itu penerapan konsep dasar dari sebuah materi. Jadi harus benar-benar kita sajikan dengan media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang ketiga yaitu bunga pecahan. Media ini digunakan hanya untuk materi pecahan saja, di mana di media ini berisi berbagai nilai pecahan yang akan membantu siswa memahami konsep penjumlahan dan pengurangan dalam pecahan. Jadi nanti di lingkaran bunga pecahan ini akan berisi nilai pecahan-pecahan yang nantinya bisa digunakan untuk pemahaman konsep penjumlahan dan pengurangan. Kemudian ada menara hitung super. Menara hitung super ini media yang digunakan untuk membantu siswa memahami konsep hitung matematika, yaitu di sini ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, serta ada pembagian khusus untuk bilangan bulat. Ya, jadi media ini mengajarkan operasi hitung pada bilangan bulat. Kemudian selanjutnya di sini ada yang dimaksud dengan roda pintar trigonometri. Sudah jelas dari judulnya saja adalah trigonometri, artinya media ini digunakan untuk membantu siswa dalam mengingat
hubungan antara sin, cos, dan tan pada sudut-sudut istimewa. Kalau kita sudah cerita tentang sin, cos, dan tan, berarti yang kita rujuk adalah materi trigonometri, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada matrix box. Matrix box ini adalah media yang digunakan untuk mengajarkan perkalian dan inverse dari sebuah matriks. Ini juga termasuk media pembelajaran yang berbentuk alat peraga langsung tanpa membutuhkan teknologi ya, seperti itu. Oke, di sini Ibu akan memberikan contoh dari penggunaan media pembelajaran berbentuk alat peraga langsung yang sudah dibuat oleh kakak kelas kalian pada semester yang lalu. Seperti ini contohnya. Saya Abdurrahman Syarif, NPM 01. Berikut adalah penjelasan dari media pembelajaran dari kami. Penjelasan materi akan kami presentasikan pertama kali yaitu tentang pengenalan media pembelajaran yang akan disampaikan oleh Diah Ayu Rahma. Dalam proses belajar mengajar ada dua unsur yang amat sangat penting. Salah satunya yaitu media pembelajaran. Media adalah segala sesuatu yang dapat disalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian kepada siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar terjadi. Agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik, kita harus menggunakan media pembelajaran yang tepat. Oleh karena itu, pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran sangat dibutuhkan dan sangat penting. Dengan demikian, pemilihan bilik pintar ini sebagai media pembelajaran memudahkan kita untuk mengajar dengan materi yang akan disampaikan dan tujuan pembelajaran yang dapat dicapai. Selanjutnya, media pembelajaran bilik pintar merupakan media yang digunakan pada mata pelajaran penjumlahan berdasarkan nilai tempat. Nah, media pembelajaran bilik pintar ini digunakan secara berkelompok. Mengapa digunakan secara berkelompok? Karena dengan penggunaan secara berkelompok ini, media pembelajaran bilik pintar dapat lebih mengoptimalkan penyampaian materi yang disampaikan oleh guru. Selain itu, dapat lebih mengefisiensi waktu dalam proses pembelajaran. Media bilik pintar ini digunakan dengan kapasitas 25 siswa di dalam kelasnya yang dibagi menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 5 anggota setiap kelompoknya. Nah, media bilik pintar ini terdiri dari 10 stiker pin yang terdiri dari ratusan, puluhan, dan satuan. Selanjutnya kami akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan media pembelajaran bilik pintar. Kelebihan media, penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan dapat membantu mempermudah guru untuk menyampaikan materi, sehingga materi tersebut dapat lebih mudah dimengerti oleh peserta didik. Pada media pembelajaran bilik pintar ini mempunyai kelebihan, yaitu siswa dapat mengerjakan secara langsung penjumlahan berdasarkan nilai tempat, sehingga pemahaman siswa terhadap materi lebih optimal. Kedua, dengan menggunakan media bilik pintar ini, siswa akan lebih menarik dalam mengikuti materi yang disampaikan oleh guru. Terlebih dalam, mata pelajaran matematika ini cenderung lekas bosan. Selanjutnya kelemahan media. Media pembelajaran merupakan salah satu alat bantu guru yang digunakan untuk memindahkan penyampaian materi pembelajaran terhadap siswa. Tetapi di samping itu, media pembelajaran memiliki beberapa kekurangan, termasuk media pembelajaran bilik pintar ini. Kekurangan dari media bilik pintar ini adalah yang pertama, media hanya bisa digunakan
untuk materi khusus penjumlahan dan tidak bisa dipakai untuk materi pengurangan. Yang nomor 2, media ini memiliki ukuran yang lumayan besar sehingga dapat memakan tempat untuk menyimpannya. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan media pembelajaran di tingkat dari kelompok kami. Nah, di sini kami sudah ada memiliki beberapa gulungan kertas yang telah berisi soal. Sebagai contoh, saya akan mengambil salah satu gulungan kertas yang sudah berisi soal. Nah, di sini sudah ada soal, yaitu 261 ditambah 425. Nah, cara pengerjaannya yaitu kita mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu, yaitu dari satuan. Nah, bilangan baris yang pertama yaitu ada 261. Nah, puluhan di sini yaitu terdapat angka 1. Nah, mari kita lihat pada media pembelajaran di kita. Nah, satuan, karena di soal satuan adalah 1, maka kita ambil stick es krim yang bernilai satuan sebanyak 1 dan letakkan pada kolom satuan. Selanjutnya yaitu angka puluhan. Di sini angka puluhan yaitu ada angka 6. Nah, kita ambil pada stick es krim puluhan sebanyak 6 dan letakkan pada kolom puluhan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada angka 2 yang bernilai ratusan. Nah, kita ambil pada stick es krim yang bernilai ratusan sebanyak 2 dan letakkan pada kolom yang bernilai sebagai ratusan. Selanjutnya dijumlahkan dengan angka 425. Seperti sebelumnya, kita dimulai dari angka puluhan, yaitu dari angka 5. 5 di sini yaitu sebagai satuan. Mari kita ambil stick es krim yang bernilai satuan sebanyak 5. Selanjutnya, angka yang kedua yaitu bernilai 2 sebagai puluhan. Kita ambil pada stick es krim puluhan sebanyak 2 dan letakkan pada kolom yang bernilai sebagai puluhan. Nah, yang terakhir yaitu sebagai angka ratusan yang bernilai 4. Mari kita ambil pada stick es krim ratusan sebanyak 4 dan letakkan pada kolom yang bernilai ratusan. Nah, setelah stick es krim telah terpasang sesuai dengan soal yang telah kami berikan, kita ambil secara bersama yaitu dimulai dari angka satuan. Kita jadikan 1 dan letakkan pada kolom hasil. Begitu juga dengan puluhan, kita ambil dan letakkan pada kolom yang bernilai puluhan, ratusan, begitu juga. Seperti ini. Yang langkah terakhir yaitu kita menghitung seluruh stick es krim yang telah kita satukan. Pertama yaitu dari satuan. Kita hitung secara bersama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di satuan terdapat 6 stick es krim. Selanjutnya yaitu kita hitung stick es krim yang terdapat pada puluhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti puluhan bernilai 70. Selanjutnya yang terakhir yaitu ratusan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi dapat tunjukkan bahwa 261 dijumlahkan dengan 425 bernilai 676. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah mengikuti mengamati contoh dari media pembelajaran tadi ya, itu hasil dari kakak kelas kalian di semester kemarin. Ini juga ada contoh media pembelajaran yang ini ya,
yang dihasilkan oleh kakak kelasnya tadi. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan media pembelajaran kami. Saya Ferry Wirso, NPM 18. Saya adalah Indri, NPM 20. Saya Indri Priawati, NPM 22. Saya Fatimah Saro, NPM 15. Saya Kamila Kusara, NPM 10. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen yang mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran. Hal ini karena media pembelajaran merupakan alat atau perantara yang berguna untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi kepada siswa dan dapat mempermudah siswa dalam menerima dan memahami materi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kami telah membuat media pembelajaran yang bernama Ulang Tangga yang diterapkan pada mata pembelajaran untuk pengetahuan alam di kelas rendah yaitu kelas 3. Media pembelajaran Ulang Tangga ini merupakan media yang cocok untuk digunakan secara berkelompok agar pembelajaran lebih berjalan dengan optimal dan efisien. Media pembelajaran ini digunakan dengan kapasitas minimal 20 orang, yang dimana setiap masuk kelompok itu terdiri dari 5 orang anak. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan media pembelajaran Ulang Tangga. Yang pertama, kelebihan media pembelajaran Ulang Tangga dapat menarik perhatian siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga lebih mudah dipahami. Yang ketiga yaitu pembelajaran menjadi bervariasi, tidak semata-mata melalui kumpulan oleh guru, sehingga siswa tidak mudah merasa bosan. Kekurangan dari media yaitu pertama, proses pembuatan media itu rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, media mudah rusak jika terkena air. Cara menggunakan media ini yang pertama, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Lalu yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang berbeda pada setiap kelompok. Kelompok pertama yang dapat menjawab pertanyaan tersebut maka dapat memulai permainan di urutan pertama. Selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan untuk kelompok selanjutnya. Jika kelompok tersebut dapat menjawab, maka kelompok tersebut mendapatkan kesempatan untuk melempar dadu. Jika semua kelompok telah diberikan pertanyaan, maka permainan dimulai dari kelompok pertama. Jadi kelompok pertama yang melempar dadu. Siswa jika mendapatkan poin 3, maka mengambil pertanyaan yang ada di poin dan menjawabnya. Jika siswa tersebut dapat menjawab, maka siswa tersebut dapat melanjutkan permainan. Jika tidak bisa menjawab, maka permainan akan dilempar ke kelompok selanjutnya. Begitu seterusnya hingga permainan selesai. Dan kelompok yang terlebih dahulu sampai ke garis finish atau yang mendekati, maka kelompok tersebut yang akan menjadi pemenangnya. Demikian pemaparan media pembelajaran Ulang Tangga dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah salah satu contoh ya dari kakak kelas kalian juga yang sudah menghasilkan media pembelajaran berupa alat peraga langsung yaitu ular tangga ya. Ini ada satu lagi contoh yang bisa kalian saksikan sehingga nanti kalian juga bisa membuat media alat peraga secara langsung dan nanti juga mempresentasikan seperti contoh kakak kelas kalian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Abdullah Wahidiyas dari kelas PGSD 4A NPM 19488111005. Perkenalkan, nama saya Fatimah Saro dari kelas PGSD 4A NPM 1948881017. Perkenalkan, nama saya Dewi Ariani NPM
belakang saya sudah ada media pembelajaran tentang papan nota ajaib perkalian. Sesuai dengan namanya, media ini digunakan oleh guru pada kelas 3 semester 1 atau pada kelas 2 mengenai pembelajaran perkalian. Media ini bisa digunakan oleh guru untuk pembelajaran perkalian 1 sampai dengan 10. Media ini dibuat oleh guru untuk membantu aktivitas siswa serta meningkatkan motivasi pada siswa agar lebih giat dalam belajar. Materi pada perkalian ini bisa digunakan untuk perkalian dari angka 1 sampai dengan angka 10. Belajar dari papan nota ajaib ini yaitu untuk menumbuhkan minat belajar siswa karena pelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua yaitu memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa mudah memahaminya. Yang ketiga yaitu metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak mudah bosan. Kelemahan dari papan media pembelajaran yaitu yang pertama, mengajar dengan memakai alat peraga lebih banyak menuntut guru. Dan yang kedua, banyak memakan waktu yang diperlukan untuk persiapan. Dan yang ketiga, perlu persediaan berkorban secara material. Cara menggunakan media ini yang pertama, kita pilih di sini ada beberapa soal. Nah, kita pilih secara acak satu soal. Nah, di sini Ibu mendapatkan soal 3 dikali 2. Langkah selanjutnya, kita pilih di sini angka 3 dan angka 2. Kemudian setelah kita mendapatkan angka 3 dan angka 2, kita tambahkan di sini 3 dikali 2. Nah, untuk mencari jawabannya berarti 3 dikali 2 sama dengan 3 ditambah 3. Cara mengerjakannya kita menggunakan kelereng. Kita masukkan kelereng ke dalam 12. Kenapa ke 12? Karena dikali 2. Jadi 3 ditambah 3. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam gelas yang kedua. 1, 2, 3. Nah, untuk mengetahui jawabannya 3 dikali 2 sama dengan berapa, kita ambil kelereng ke dalam kotak ini. Nah, terus kita ambil, kita hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawaban dari 3 dikali 2 sama dengan 6. Kita cari di sini angka 6. Setelah kita temukan, kita tempel di sini. Jadi jawaban dari 3 dikali 2 sama dengan 6. Sekian pemaparan dari kami tentang papan nota ajaib perkalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ sudah kalian lihat ada 3 contoh ya dari proses pembuatan media pembelajaran berupa alat peraga langsung yang mungkin bisa dijadikan sedikit gambaran ke kalian nanti kira-kira tugasnya seperti apa. Jadi nanti kalian akan Ibu bagi ke dalam kelompok-kelompok, kemudian akan membuat media pembelajaran yang berbentuk alat peraga secara langsung. Oke, cukup sekian dari Ibu. Sebelum Ibu akhiri, Ibu di sini punya kata-kata, yaitu hampir seluruh pendidik yang ada adalah orang pintar. Namun, tidak semua di antara mereka termasuk pendidik yang kreatif dan menyenangkan untuk peserta didik. Artinya apa? Artinya di sini jadilah pendidik yang bukan hanya menjadi orang yang pintar, tetapi juga harus kreatif dan menyenangkan untuk peserta didik. Selamat pagi,
Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.